Hari-hari berikutnya, gangguan semakin nyata. Bayangan perempuan basah muncul di cermin. Air keran mengalir dengan bau amis dan berubah menjadi air laut asin. Di malam hari, Raras mendengar suara langkah kaki dan isak tangis perempuan tepat di luar kamarnya. Wayan pun mengalami mimpi yang sama, berjalan ke tengah laut, lalu tenggelam sambil memegang tangan perempuan pucat berambut panjang yang menyeringai sambil menangis. Raras, ini bukan tentang kau saja. Lalu tentang siapa? Tentang dendam. Tentang arwah perempuan tua yang dulu dibakar karena dituduh menyantet seluruh desa. Dari naskah kuno yang disimpan Bu Murtini, Raras membaca kisah lama. Dahulu kala, ada seorang wanita bernama Nisurati, istri dari Tumenggung penjaga pantai kerajaan. Ia difitnah sebagai pembawa kutukan karena setiap bulan mati, satu perawan desa hilang. Ia dibakar hidup-hidup oleh warga. Namun sebelum mati, Nisurati bersumpah, setiap 7 generasi, aku akan menagih 7 darah murni, hingga laut ini penuh dengan nyawa yang kalian hargai lebih dari hidupku. Dan sekarang adalah generasi ke-7. Raras memutuskan untuk kembali ke Batu Penunggu di malam bulan mati berikutnya, untuk menghentikan ini semua. Tapi saat ia sampai di sana, ia sudah ditunggu. Mbah Suwarno masih hidup. Namun tubuhnya seperti bukan manusia sepenuhnya. Kulitnya bersisik, matanya memutih, dan rambutnya menjuntai basah meski udara kering. Kau seharusnya tidak datang ke sini, Raras. Kenapa namaku ada di lingkaran? Karena kau pewaris darah, dan darahmu sudah dipanggil. Tiba-tiba, ombak tinggi menggulung dan menghempas karang. Dari air yang mendidih, muncul bayangan 7 gadis berpakaian putih, rambut menutupi wajah, berdiri di permukaan laut. Mereka semua menatap Raras. Lalu salah satunya berkata, "Kamu yang ke-8. Suasana di Batu Penunggu begitu mencekam. Tombak tak lagi bergulung, tapi diam, seperti laut sedang menahan napas. Langit menghitam seluruhnya. Tidak ada bintang, tidak ada angin. Hanya suara-suara samar dari arah laut, seperti perempuan menangis dan tertawa. Raras berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya, 7 gadis berdiri di atas air. Pucat, basah, mata kosong, rambut menjuntai. Dan di antara mereka, Sinta, putri Buningsih, yang Raras kenali dari foto yang ia simpan sejak hari pertama. "Sinta itu kamu?" Sinta tidak menjawab, tapi matanya menangis. Mulutnya terbuka, dan dari sana keluar air laut asin bercampur pasir. Mbah Suwarno melangkah mendekat. Suaranya berat dan bergema, seperti datang dari dalam sumur tua. "Kau datang tepat waktu, Raras Ayu. Kini giliranmu menyelesaikan apa yang dimulai leluhurmu." "Aku tak mengerti, apa hubunganku dengan ini semua?" teriak Raras. "Nenek buyutmu adalah satu-satunya perempuan yang selamat dari ritual 7 darah. Ia kabur, maka kutukan itu tak pernah sempurna." Mbah Suwarno membuka gulungan kain lusuh. Di dalamnya tergambar simbol bintang laut 7 sisi, bercampur dengan huruf-huruf Jawa kuno. "Kau adalah bagian yang hilang, tumbal terakhir, penutup perjanjian." Tiba-tiba, dari dalam laut muncul makhluk besar, sosok setengah manusia, setengah belut laut. Tubuhnya penuh sisik dan rambut menjuntai seperti rumput laut. Ia disebut dalam naskah kuno sebagai Ratu Geni Segoro, penguasa kemarahan arwah laut. Makhluk itu berbicara dalam bisikan gaib yang langsung masuk ke dalam kepala Raras. "Serahkan tubuhmu, maka yang lain bebas. Atau simpan hidupmu dan biarkan 7 jiwa ini merana dalam gelap." Raras jatuh berlutut. Ia menangis. Tapi dalam tangisnya, muncul kenangan wajah ibunya, yang juga hilang di pantai yang sama bertahun lalu. Ia tahu ini bukan hanya soal dirinya. Ini adalah tentang membebaskan semua korban dari generasi ke generasi. Wayan muncul dari balik bebatuan, membawa keris tua peninggalan kakeknya, yang telah diisi doa penolak santet laut. "Raras, pilihannya bukan mati atau hidup, tapi melawan." Raras memegang keris itu dan membaca mantra yang diajarkan Bu Murtini.
Ingsun nyuwun pepadang, kawelasaning Gusti. Sedia getih bali marang asale, ora ninggal tanda. Tiba-tiba, angin menerjang keras. Ombak menggulung ke tengah pusaran api kecil yang muncul di laut. 7 gadis mulai berteriak. Tubuh mereka terangkat ke udara, seperti akan terlepas dari kutukan. Ratu Geni Segoro meraung. Tubuhnya mulai mencair seperti lumpur hitam panas. Mbah Suwarno mencoba lari, tapi darahnya sendiri mendidih, seolah ditagih perjanjian yang ia hianati. Tidak, ini bukan yang kujanjikan. Dengan sekuat tenaga, Raras menancapkan keris ke dalam tanah di tengah lingkaran batu, tempat darah perjanjian pernah ditumpahkan. Seketika, semuanya meledak dalam cahaya putih. Ombak pecah, suara jerit menghilang. Lalu bunyi. Pagi hari berikutnya, Raras terbangun di tepi pantai. Wayan ada di sampingnya, terluka tapi sadar. Di kejauhan, 7 gadis ditemukan tak sadarkan diri di antara bebatuan pantai. Mereka masih hidup. Namun satu dari mereka tak lagi utuh jiwanya. Sinta hanya bisa menatap laut, tanpa bicara sepatah kata pun. Raras memandang ke air laut. Tenang, tapi dari dalamnya, ia tahu, pintu itu tak pernah benar-benar tertutup. Terima kasih sudah menonton hingga selesai.